Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teman Misterius dengan saya Dayun di sini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Disiksa dan Diperkosa Secara Bergilir. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat berada di dalam mobil, Abah tak lepas menatap tubuh Arumi dengan bulir hangat yang terus luruh di kedua pipinya. Abah, sakit, tolong Arumi. Abah mendongak. Pandangannya nanar menatap Arumi. Ia beralih menatap Aida, lalu kembali menatap Arumi. Ingin kembali mendengar suara samar yang baru saja didengarnya. Arumi, itu kamu nak? Ujarnya berusaha menyentuh tubuh Arumi. Bah, abang ngapain? Arumi bu, dia minta tolong, dia kesakitan. Abah, sadar, Arumi sudah tiada. Dia nggak minta tolong, bah. Tapi bu, sudah, jangan terlalu banyak pikiran, bah. Saya tahu abah kehilangan, tapi jangan seperti ini. Abah lalu diam tertunduk. Tangisnya terasa sangat pilu. Bak disayat sembilu perasaannya. Hancur dan lara mengimpit dadanya yang mengantam bak kodam. Abah menatap sendu tubuh Arumi yang sudah dibungkus kain kafan. Meski seluruh tubuhnya kembali basah oleh tetesan darah yang kembali basah. Suasana terlihat mendung. Warga yang membantu pemakaman Arumi pun tergesa. Suara guntur bertambah, sautan petir itu makin terdengar nyaring. Semua orang kebingungan. Suasana yang tadinya terang berubah menjadi seakan mencekam. Langit dan awan berubah menghitam, seolah turut berduka akan kematian Arumi. Pak, cepat! Ditapak Kusno pada Pak Karmin yang masih berusaha menutup liang kuburan. Iya pak. Aneh ya, kenapa suasananya berubah? Kok seakan-akan suasananya jadi menyeramkan ya? Tutur Bu Dwi. Iya ya, apa penyebab kematian Arumi sebenarnya? Kenapa dia ditemukan setelah membusuk? Saya tidak tahu. Yang pasti 2 atau 3 harian Abah itu nyari-nyari dia, tapi tidak ketemu. Dan pagi tadi dia ditemukan seperti itu. Angin bertiup kencang. Kedua ibu yang tengah mengobrol itu seketika terkejut. Bahkan Bu Dwi mendengar suara teriakan di telinganya, bersama dengan angin yang berembus. Lagi, suara teriakan itu terdengar nyaring di telinga Bu Dwi. Ia menoleh ke kiri dan kanan, bahkan ia menyapu seluruh pemakaman. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya rintik hujan yang makin deras. Tolong, kenapa kalian jahat? Bu Dwi memekik. Matanya terbelalak membuat orang-orang menatapnya. Bu, ada apa? Hantu, ada hantu. Hantu, saut Abah, lalu menoleh pada beberapa warga lainnya secara bergantian. Bu Dwi terkejut melihat sosok wanita menyeramkan di depan matanya. Matanya hitam dengan wajahnya yang hancur, membuat dia syok dan ketakutan. Pak Kusno pun mengajak semua orang untuk kembali pulang setelah Pak Karmin mengatakan selesai. Beberapa orang membantu Bu Dwi memapanya karena ia terlihat syok berat. Abah dan Aida pun ikut turut beranjak dari atas pusaranya. Air matanya berlinang menetapkan sebuah rasa sakit yang makin mendalam. Maafkan Abah nak. Maafkan Abah yang tidak bisa menjagamu. Ampuni Abah yang tak bisa membahagiakan kamu. Tapi satu pinta Abah, pintalah pertanggungjawaban pada siapapun yang sudah membuatmu seperti ini dan meninggalkan Abah dengan cara seperti ini. Lirik Abah yang sebelumnya meninggalkan pusara Arumi. Ia mencoba menguatkan hatinya, mencoba tetap tegar dan percaya jika Tuhan akan mengungkap segalanya. Abah pun melangkahkan kakinya, seiring air hujan yang ikut terjatuh membasahi bumi dan segala isinya.
Namun tidak ada yang tahu. Setelah kepergian mereka, terlihat bayangan yang tengah menatap dasar tanah yang basah dan merah di guyuran air hujan. Di lain tempat, Ivan dan teman-temannya tengah tertawa terbahak-bahak tanpa mereka sadari petaka akan tiba dan akan memadamkan tawa itu. Matanya merah akibat minuman dan tubuhnya yang libu dengan suara tawa yang terus memenuhi ruangan kamar Ivan. Gue gak nyangka si cupu itu akan mati, ujar Jaka. Iya, padahal kita niatnya kan bermain-main. Gue masih ngerasain nikmatnya tubuh Arumi, cuy. Alan ikut menimpali. Ya, tapi apa kematiannya tidak akan ada yang tahu? Atau mencari tahu? Tidak mungkin jika keluarganya diam saja, kan? Ivan seakan gelisah. Ia berkata seolah ada yang menggelitik di hatinya. Rasa khawatir dan takut bercampur menjadi satu. Ia takut warga akan mengetahui perbuatannya. Jika semua orang tahu bagaimana nasib ayahnya, apakah mereka akan menggunjing atau bahkan mencelanya, dan akan dibawa kemana rasa malu keluarganya. Van, kenapa dengan muka kau? Gue khawatir, bro. Gimana kalau mereka tahu? Bagaimana dengan nasib orang tua gue? Ujarnya cemas. Ketiga temannya saling pandang, sedikit membenarkan apa yang dikhawatirkan Ivan. Jika saja orang tua mereka sampai mengetahuinya. Sudahlah, Pan. Kenapa lo jadi murung? Semua akan baik-baik saja. Percaya sama gue. Jaka mengusap bau Ivan, berusaha menenangkan pikirannya. Ivan pun tersenyum. Apa yang dikatakan Jaka sedikit membuat lega perasaannya. Setelah selesai, akhirnya Ivan dan yang lainnya berpamitan untuk pulang. Ia diantar Alan seperti biasanya. Tak lama, di persimpangan menuju rumahnya, Ivan berpapasan dengan ayahnya dan Abah Joko. Seketika ingatannya kembali pada Arumi yang ia gagahi dengan teriakan meminta tolong. Tidak! Teriakan Ivan yang langsung membuat Alan terhenti. Kenapa lo, Van? Juragan dan abahnya Joko berpaling menatapnya. Wajah pucat Ivan yang dipenuhi keringat dan peluh sebesar biji jagung membuat Abah mendekatinya. Dan kenapa? Tanya Abah. Ivan pun menatap Abah. Namun, tidak, jangan ganggu aku, Arumi. Abah tersentak mendengar ucapannya. Ia melihat ke sampingnya, namun tidak ada siapapun. Hanya juraganya yang berdiri dengan wajah keheranan menatap sang putra yang histeris. Van, Ivan, kamu kenapa? Tanya juragan. Van, lo kenapa? Jaka ikut menimpali. Ivan terus menutupi wajahnya. Tak diraukan akan pertanyaan-pertanyaan Abah dan ayahnya. Ia terlihat memucat, seakan tengah melihat sesuatu. Van, tidak, aku tidak bersalah. Jangan ganggu aku, Arumi. Aku tidak bersalah. Abah kembali mematung mendengar kata-kata Ivan. Ia ingin meraih Ivan, tapi Ivan langsung lari tanpa menoleh. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Namun juragan dan Abah sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya dan apa yang membuat Ivan histeris, sehingga membuat sebuah pertanyaan di benak Abah dan ayahnya. Ivan terus berlari meninggalkan juragan dan Abah Joko. Setelah ia berhasil menghindari teror Arumi yang mengganggunya, ia pun terhenti dan bernafas lega meskipun dadanya tersengat. Ia menyadarkan sebelah bahunya pada pohon rindang untuk mengatur nafasnya. Peluhnya bercucuran dan ia menyeka peluh di dahinya. Van! Teriak Jaka yang ikut berlari mengejarnya. Ivan hanya menoleh dengan nafas yang masih terengah. Lo kenapa lari sih? Pakainya menyebut Arumi lagi. Lo mau bikin abahnya sama bapak lo curiga apa? Pekik Jaka. Ivan menjatuhkan diri di bawah pohon asam yang menjulang tinggi. Tapi gue serius dengar suara Arumi dan lihat dia di sana tadi, Jak.
Ujar Ivan gelisah. Iya, tapi lo jaga sikap. Kalau pada curiga sama kita gimana? Sahut Jaka. Ivan hanya diam dan menundukkan kepalanya, meraup kasar wajahnya. Dan saat Ivan kembali melihat ke arah Jaka, ia melihat sosok makhluk menyeramkan tepat berdiri di belakang Jaka. Di belakang lo, Jak. Teriak Ivan yang kemudian beringsut bangun dan kembali berlari. Jaka terbangun dan seakan tubuhnya kaku, menoleh perlahan karena ia juga mencium bau aroma tak sedap begitu menyengat di hidungnya. Saat ia menoleh, tubuhnya langsung tersungkur karena berasa ada yang memendangnya. Arumi, maafkan saya. Sosok Arumi langsung memencik Jaka dan merenggut kepala Jaka dan membenturkan kepala Jaka berkali-kali ke sebuah tanah. Ampuni saya, Arumi. Rengek Jaka yang berusaha melarikan diri. Ingat, kalian tidak akan pernah bisa lari. Kalian ingin bersenang-senang denganku, bukan? Suara parau Arumi menusuk jantung Jaka, yang membuat Jaka berontak dan langsung melarikan diri. Darah yang bercucuran itu keluar dari dahinya yang berdarah karena terbentur jalan oleh Arumi. Ia terus berlari melarikan diri. Abah Joko masih tertegun mendengar apa yang dikatakan Ivan tadi. Melihat gelagat Ivan seakan ketakutan saat melihatnya, seperti ia melihat Arumi ada di dekatnya. Apa Ivan ada hubungannya dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko. Abah! Teriak Aida yang membawa rantang makanan untuk memberikan bekal makan siang untuk Abah Joko. Apa makan dulu ya? Tadi pagi gak sarapan kan? Jangan terus larut bersedih mikirin Arumi, Bah. Nanti kalau Abah sakit yang gimana? Ujar Aida sambil membuka rantang makanan dan melayani menyiapkan makanan untuk suaminya. Tatapan Abah Joko masih terlihat kosong. Pikirannya penuh hanya karena penasaran dengan kematian putrinya yang begitu mengenaskan. Siapa yang berani berudung dan memperkosa Arumi sampai yang meninggal seperti itu ya, Bu? Tanya Pak Joko dengan pandangan yang menatap rerumputan ilalang di hadapannya, tapi pikirannya entah kemana. Sudahlah, Bah. Itu kan semua hasil visum dari pihak rumah sakit saja. Siapa tahu salah. Sahut Aida. Tidak mungkin salah, Bu. Hasil otopsi dan visum tidak akan salah. Terus tadi saya mendengar Ivan berteriak minta ampun pada Arumi seperti ketakutan, kata Pak Joko. Tidak mungkin juga Ivan yang melakukan itu, Pak. Sahut Aida. Saya sangat setuju sekali kalau Arumi bangkit, membalaskan dendamnya pada siapapun yang membuat ia kehilangan nyawanya dengan tidak wajar. Suara Guntur bergemuruh saat bertanda setuju dengan apa yang dikatakan Abah Joko bahwa Arumi harus membalaskan dendam semua perbuatan keji yang orang yang merudungnya. Aida bergidik ngeri, tengguknya meremang. Langit yang sedari tadi cerah kini berganti dengan kabut yang begitu sangat gelap. Apa di sini dulu ya? Kasih habis makannya. Saya mau angkat pakaian yang dijemur, nanti kehujanan. Sepertinya mau datang hujan, Bah. Kata Aida yang langsung pergi ke rumah untuk mengangkat jemurannya karena Lia sedang ada di ladang. Di jalan setapak Aida menelusuri jalan sambil mengusap kedua bahunya yang terasa sangat dingin karena semilir angin menembus pori-pori kulitnya. Aida langsung berlari kecil karena gerimis sudah datang. Dan bruk. Aduh. Rintih Aida karena tersandung akar pohon yang sedikit timbul. Ibu. Suara parau terdengar sehingga Aida menoleh ke sana kemari mencari asal suara. Ia segera berdiri membersihkan baju daster panjangnya itu dan kembali berlalu kecil. Sekilas Aida melihat bayangan putih melewatinya sehingga langkah Aida terhenti. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang membuat tengguk Aida meremang. Asal suara itu dari atas pohon yang membuat Aida mendongakkan kepalanya ke atas dengan hati-hati. Aida terkejutkan
dengan penampakan sosok perempuan berbaju hitam berbunga seperti yang Arumi kenakan sebelum ia meninggal dunia. Kulitnya lebam berdarah dan banyak sayatan serta wajah yang hancur membuat Aida ketakutan. Arumi, kaukah itu? Tanya Aida sambil melangkah mundur. Sakit, Bu. Tolong. Rengek Arumi yang membuat nafas Aida terasa sesak. Lebih lagi saat Arumi menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Aida ketakutan dan melarikan diri. Tidak. Kau mati bukan karena aku. Kau mati bukan karena aku. Teriak Aida sambil berlari. Ia juga mempunyai rasa bersalah karena semasa hidupnya Arumi. Ia selalu memukul dan mencelakai Arumi karena ia membencinya. Tapi Aida menepis kalau Arumi meninggal, bukanlah karena ulahnya. Arumi menangis di atas balkon villa di tempat di mana ia dirudung. Arumi terus menangis karena merasa sedih, sebab tak bisa lagi pulang bersama abahnya. Bah, Arumi pengen pulang. Merengek Arumi menatap tergugu di atas balkon. Balaskan dendammu, nak. Saya akan membantumu. Suara paruh sosok nenek penghuni villa itu berkata pada Arumi. Sosok penghuni villa yang sudah puluhan tahun menempati villa kosong itu akan membantu Arumi membalaskan dendamnya. Malam itu juga, Alif dan Alan sedang melintasi jalan villa. Tak ada jalan selain melewati villa itu, sehingga mereka terpaksa harus melewatinya. Gue takut, Liv. Gue selalu ingat kejadian si Arumi jatuh. Bisik Alan pada Alif sambil memegangi senter karena tak ada lampu penerangan jalan di perkarangan villa itu. Sama, gue juga takut. Tapi mau bagaimana lagi? Sahut Alan. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan sosok nenek bungkuk sedang berjalan menggunakan tongkat melawan arah mereka. Siapa nenek itu? Gue gak pernah lihat. Bisik Alan pada Alif. Gak tahu. Alan dan Alif terus berjalan sampai yang mendekati nenek tua itu, yang kemudian menghadang jalan mereka sehingga mereka terhenti. Alan dan Alif dikejutkan saat nenek tua itu berbalik, meneguk tubuhnya sehingga kepalanya menempel ke tanah. Dan bruk, Alan terjatuh sehingga Alif membantunya berdiri untuk melarikan diri. Tapi mereka dihadang dengan sosok Arumi di belakang mereka, sehingga mereka diapit dua hantu yang membuat mereka terduduk saling berpelukan sambil menangis. Tolong, maafkan kami Arumi. Jangan sakiti kami, karena ini semua akal dari Ivan Arumi. Rengek Alan. Alan dan Alif dipukul menggunakan tongkat nenek tua itu, sehingga mereka merintih kesakitan. Kalian semua harus mati. Pekik Arumi yang melayang dan kemudian menendang wajah mereka, sampai keduanya saling mengadu, kepala terbentur dan berdarah. Ampun Arumi. Saya mohon jangan bunuh saya. Ampun. Rengek Alif memohon. Alan terjatuh sehingga Alif membantunya berdiri untuk melarikan diri. Tapi mereka dihadang dengan sosok Arumi di belakang mereka, sehingga mereka diapit dua hantu yang membuat mereka terduduk, saling berpelukan sambil menangis. Alan dan Alif dipukul menggunakan tongkat nenek tua itu, sehingga mereka merintih kesakitan. Alan dan Alif terus merengek. Alif, Alan. Kedua pria itu mendongak. Terlihat Pak Nanang berdiri membawa sebuah patromax dan satu buah kayu di tangannya. Mereka memutarkan kepala, melihat sekitar yang gelap dan mencari sosok yang ia lihat sebelumnya. Kalian ngapain kesini? Kenapa duduk di sana? Tanya Pak Nanang. Tadi ada setan, Pak. Ya, Arumi jadi setan. Kalian ini ada-ada saja. Mana ada Arumi jadi setan? Lihat ini, Pak. Kepala kami berdarah karena dia. Darah?
Darah apa? Alan dan Alif saling pandang. Alif pun heran, karena darah yang tadi di kepala Alan sudah tidak ada. Bahkan rasa sakit di kepalanya pun ikut menghilang. Tapi tadi kalian ngelindur. Apa kalian sedang mabuk kah? Keduanya kebingungan. Rasa sakit dan darah yang berasal dari kepalanya yang terluka juga menghilang. Sekilas mereka berpikir jika tengah berkhayal, tapi tidak memungkinkan karena rasa sakit itu sangat nyata. Sudah, sana pulang. Ini sudah malam. Alan dan Alif mengangguk. Tak menunggu lama keduanya tergesa meninggalkan kegelapan jalan setapak, diikuti Pak Nanang yang hendak pulang. Jalanan sepi dan gelap semakin menambah kesan mencekam. Langit pun kelam tanpa adanya sinar rembulan dan bintang. Angin berembus menembus kulit sampai ke tulang. Namun mereka tetap berjalan tanpa mau menengok ke belakang. Samar, Alan mendengar suara senandung tembang Jawa. Tenggoknya semakin meremang. Tembang itu setahu Alan adalah tembang pemanggil setan. Pikiran ia berkelana siapa yang bersenandung di tengah hutan dan kebun di tengah malam gulita. Pak, Liv, kalian dengar ndak? Lirik Alan. Dengar Pak Taulan. Cepatlah, itu rumah warga sudah teriak. Istri saya pasti sudah menunggu. Anu loh Pak, ada orang bersenandung tembang Jawa pemanggil setan, ujar Alan. Lan, kau ini sudah gila. Mana ada yang bersenandung dari tadi. Kita berdua gak mendengar apapun, sahut Pak Nanang kesal. Makanya kalian kalau tidak bisa minum itu jangan bergaya. Jadi gak waras kan otakmu itu. Sambungnya lalu mendahului Alan dan meninggalkan keduanya. Lu denger apaan sih Lan? Tanya Alif yang menarik tangan Alan agar segera melajukan jalannya. Tembang Jawa Alif, jelas banget loh itu. Masa lu gak denger? Sahut Alan. Alan mendelik mencari kemana asal suara itu berada. Alan berteriak kala ia melihat sosok hantu berbaju putih sedang bersenandung di atas pohon bergelantungan dengan wajah yang menyeringai. Setan! Teriak Alan sambil menarik tangan Alif dan mendahului Pak Nanang yang sudah berjalan lebih dulu. Pak Nanang sampai berputar dibuat kedua anak itu sedang berlari pontang-panting ke sana kemari. Waduh, bikin sawan wong tua saja. Gerutu Pak Nanang yang mempertahankan lampu patromak yang sedikit jatuh ditabrak Alan dan Alif. Isak tangis terdengar samar dari kamar Arumi, membuat Abah Joko yang sedang mengaji menghentikan lantunan ayat suci. Ia menajamkan pendengaran untuk memastikan kalau asal suara yang menangis memang dari kamar Arumi. Abah, sakit bah. Rintih suara Arumi. Abah Joko berjalan menuju kamar Arumi. Ia segera membuka pintu dan melihat kamar putrinya tampak kosong. Ia melihat maju, melihat sekeliling kamar putrinya yang terlihat rapi. Meskipun mental Arumi mempunyai keterbatasan, Arumi adalah orang yang rajin. Ia tak membiarkan kamarnya berserakan sehingga kamarnya selalu saja rapi dan wangi. Bahkan setelah Arumi sudah tiada, aroma harum di kamarnya rasanya tidak pernah hilang. Abah Joko melihat buku kecil yang ada di atas nakas sebelah kasur Arumi. Abah Joko segera meraihnya dan membuka buku kecil itu. Arumi sudah pandai menulis karena ia selalu belajar dengan Aisyah temannya. Kata-kata Arumi selalu membuat haru Abah Joko setiap ia membaca setiap bait tulisan itu. Tulisan yang Arumi buat adalah curhatan hatinya untuk sang ibu. Surat kecil untuk ibu itu dia tulis untuk mengutarakan perasaannya. Abah Joko melihat kembali tulisan Arumi yang ia takut pada Ivan dan temannya. Apakah Ivan ini ada hubungannya dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko. Ia ingat beberapa hari yang lalu saat Arumi tidak sampai mengantar bekal untuknya. Kakinya berdarah dan pergelangan tangannya sampai patah, dan Ibu Irma bilang kalau Ivan dan temannya adalah pelakunya. Pagi tadi ia melihat Ivan seperti orang yang ketakutan saat melihat dirinya dan selalu berteriak menyebut nama Arumi dan terus meminta ampun. Nah, ungkaplah semuanya. Mintalah balas atas semua perbuatan keji yang membuatmu menjadi seperti itu.
pekik Kabajoko. Tiba-tiba Guntur bergemuruh bersambutan dengan sebuah kilat. Meskipun tak hujan, angin bertanda akan hadir cuaca buruk. Abajoko langsung menyimpan buku Arumi kembali atas nakas dan keluar dari kamar Arumi. Apa dari mana? Tanya Ida sambil membawakan gorengan ubi untuk Abajoko. Dari kamar Arumi dah. Tuh kopi di meja. Nih aku habis goreng ubi bah. Ayo makan sama-sama. Ajak Aida tanpa disaut oleh Abajoko. Ia hanya mengekori istrinya menuju ruang tamu. Di kamar Ivan, semua temannya berkumpul sambil meminum sebuah wine dan memakan cemilan lainnya. Kalian pada diganggu sama si Arumi gak sih? Tanya Alan. Iya, gue dibikin heboh sama si Alan tadi. Gue sama dia dibenturin di aspal jalan sampai berdarah. Tapi pas kita mau buktiin sama Pak Nanang, darah sama sakitnya hilang. Timpal Alif. Iya, mana kita dibilang mabuk lagi. Rutuk Alan. Iya sama. Tuh si Ivan teriak histeris, katanya lihat si Arumi. Mana teriaknya di depan abahnya lagi. Gue juga sama sih lihat juga. Arumi kok serem banget ya. Ujar Jaka. Ivan masih tertegun dan hatinya gelisah. Bagaimana jika seumur hidupnya terus digentayangi oleh Arumi? Van, gimana dong nih? Kok kita jadi kayak buronan setan? Seru Alif. Gue juga gak tahu. Arumi tuh biar hidup sama matinya sama-sama nyusahin dan ngeganggu banget sih. Rutuk Ivan. Tiba-tiba saja lampu kamar Ivan berkedip terus mati menyala bergilir, membuat semua merasa heran dan ketakutan. Angin berembus kencang dari luar menembus ventilasi kamar Ivan, membuat tengkuk meremang. Tiba-tiba isak tangis terdengar samar dari luar kamar Ivan. Kalian semua harus tanggung jawab. Teriakan suara Arumi terdengar jelas sehingga keempat sejoli itu menutup kedua telinga mereka dan mencoba berusaha untuk tetap tenang. Van, itu suara Arumi kan? Tanya Alan ketakutan. Iya, kayaknya Arumi gentayangin kita, Van. Kita belum mau mati ya, Van. Ujar Jaka. Sudah. Kita jangan sampai buka suara kalau salah satu dari kita adalah pelakunya. Rutuk Ivan sambil menuding tangannya ke arah bibirnya. Lu tadi teriak pada abahnya, Van. Pasti abahnya curiga lah. Sungguh Jaka. Keempat pria yang tengah ketakutan itu berteriak serentak karena sosok mengerikan dengan wajah penuh dengan ribuan binatang yang menggeliat dan sobekan di wajahnya begitu menyeramkan. Bahkan wajahnya hancur dengan cairan yang hitam pekat berbau amis, membuat keempat sejoli itu tersentak. Dengan wajah tegang, bibir mereka terkatup rapat seketika saat wajah itu menatap tajam dengan kemarahan yang begitu nanar. Kalian akan mati. Mati dalam keadaan penuh penyesalan dan kesakitan. Akan kubuat kalian semua menderita sebelum akhirnya kematian datang menjemput kalian. Pekik sosok yang begitu menyeramkan di hadapan mereka. Ivan, Alan, Jaka dan Alif merasakan aliran yang begitu deras di sekujur tubuhnya. Keringat membanjiri wajah hingga sekujur tubuh. Alan menelan salivanya dengan susah payah mendengar pekikan sosok di hadapannya. Lo udah mati Arumi. Itu bukan salah kami. Lo jatuh sendiri. Ivan berusaha melawan rasa takutnya. Sosok itu tersenyum getir. Tatapannya tajam mendengar pekikan Ivan. Kami tidak sengaja. Kaminya tergoda dengan tubuh kamu, Arumi. Ujar Alan dengan entengnya, membuat Arumi kembali tersenyum, melayangkan seolah senyum getir dan kemarahan di wajahnya. Lagi pula, kau menikmati itu bukan? Kata-kata yang keluar dari mulut salah satu pria itu membuat tatapan Arumi berubah seketika. Tatapan tajam dengan binatang-binatang yang menggeliat di sekujur tubuhnya bergerak-gerak membuat mereka ketakutan. Keempat pria itu menutup wajah dengan kedua tangannya, melihat kemarahan Arumi yang semakin memuncak. Tapi
Ivan, kamu di dalam? Suara seorang mengetuk pintu membuat Arumi menoleh, lalu tersenyum pada keempat sejoli yang menatapnya. Perlahan ia memundurkan tubuhnya, lalu melewati jendela dan menembusnya. Ivan, kalian sudah tidur? Iya bu, sebentar. Ivan beranjak lalu membuka pintu kamarnya dengan berpura-pura baik-baik saja. Setelah dirasa baik, ia pun membuka pintu dan melihat sosok ibunya yang lagi berdiri menatapnya lekat. Ada apa? Kemana teman-teman kamu? Gak apa-apa bu. Kami lagi nonton film horor tante. Jadi kami lagi tegang-tegangnya karena si Alif penakut. Saut Alan yang tiba-tiba ada di belakang Ivan. Oh alah. Oh ya, besok malam ibu sama ayah ada acara di kota. Kamu gak apa kan kami tinggal? Lama bu. Sekitar 2 minggu. Emang kenapa? Tumben, kok sepertinya gak mau ditinggal? Kuda ninda ibunya kepada Ivan. Wah, Om Bagas sama Tante mau ke kota. Jangan lupa oleh-olehnya ya Tan. Kuda balik Alan. Ivan mencubit perut Alan sehingga ia memaki kesakitan. Apa-apaan sih lo? Sakit tahu? Ngapain minta oleh-oleh? Kalian ini? Ya nanti akan tetap bawakan. Sudah jangan bertengkar. Oh iya, ibu ada pesan. Kamu selama ibu tinggal jangan macam-macam ya. Harus bisa urus kebun sama temani Abah Joko. Abah Joko? Ya, kenapa kok kaget gitu? Kamu kan biasanya begitu. Itu kan Abah udah ada Ferry bu. Kenapa harus sama Ivan juga? Ferry harus bantuin Pak Rojak di desa Lupuk karena ada pantauan dari kota lagi. Pantauan? Pantauan apa? Sudah, kamu ini kayak wartawan aja. Ibu istirahat dulu. Kalian juga istirahat ya. Ninda pun meninggalkan Ivan yang masih berdiri meminta jawaban. Namun Alan memintanya agar tidak terlalu peduli dan meninggalkannya berdiri di ambang pintu. Di lain tempat, terlihat rumah panggungnya begitu sepi. Lampu yang terlihat meremang di kegelapan menambah kesan mencekam. Di dalam sana, Abah tengah duduk menatap lembaran foto yang ia dapati dari kamar putrinya. Kesedihan, kehilangan itu masih Abah Joko rasakan. Bayangan Arumi menari-nari di pelupuk matanya, yang terbiasa jika sebelum tidur Abah akan selalu bercanda bersama Arumi. Nak, Abah rindu kamu. Lirinya dengan butiran bening yang mengangati kedua pipinya. Siapa yang tega melakukan ini padamu, nak? Abah termengu mengingat bagaimana Arumi yang selalu bahagia saat bersamanya, meski ia terhempas kehadiran dari orang lain. Namun Arumi tak pernah memperlihatkan kesedihannya, meski banyak di luar sana yang selalu menghina dan merendahkan kekurangannya. Apa tidur? Ini udah malam. Tita Aida yang menghampirinya. Abah Joko menyeka air matanya yang sudah terlanjur jatuh membasahi pipinya, menutup album foto usang dan menyimpannya di nakas. Abah mau sampai kapan terus meratapi kepergian Arumi? Dia gak akan bisa balik lagi, Bah, ujar Aida. Abah merasa ada kejanggalan dengan kematian Arumi, dah. Abah yakin ada seseorang yang tega mencelakai Arumi. Alah, palingan anak itu main-main ke sana sampai jatuh dari balkon, saut Aida. Abah tertegun. Ia tak lagi menimpali apa kata Aida karena bukti pun tidak ada. Ia segera menarik selimut dan kemudian merebahkan tubuhnya di kasur, kemudian memejamkan matanya. Abah, Abah. Arumi menangis di hadapan Abah Joko menutupi wajahnya yang cantik dengan rambut yang menjuntai. Arumi, benarkah itu kamu, nak? Ada apa, nak? Apa yang terjadi dengan dirimu? Jelaskan pada Abah, nak.
Abah, tubuh Arumi sakit sekali, Bah. Arumi diperkosa, Arumi ditendang, Arumi juga dipukul, Bah. Lirik Arumi sambil menangis tergugu di hadapan abahnya. Jantung Abah Joko serasa sangat sakit, menusuk sampai ke rongga dada. Siapa yang melakukan itu padamu, nak? Ia tak menjawab. Arumi hanya terus menangis terseduh sampai akhirnya menampakkan wajahnya yang tampak hancur. Banyak hewan melata merayap di wajahnya. Darah yang hitam pekat berbau anyir itu membuat Arumi tak terlihat cantik lagi, melainkan menyeramkan. Langkah kaki Abah Joko melangkah mundur, tapi ia memejamkan matanya dan menangis, memberanikan diri untuk menghampiri putrinya dan meraih tangan Arumi yang kasar dan penuh luka sayatan. Darah yang bercucuran di tangan Arumi tak membuat Abah Joko merasakan jijik. Beritahu Abah siapa pelakunya, nak. Abah janji Abah akan membalaskan semua perilaku bejat mereka terhadapmu. Tutur Abah Joko dengan suara parau karena isak tangis menyesakkan dadanya. Ayah mana yang sanggup melihat keadaan sang putri hancur lebur tak sempurna lagi. Arumi tak mengungkap apapun pada Abah Joko. Ia menangis hanya seakan membutuhkan pelukan hangat dari sang ayah. Arumi, dengar Abah. Balaslah pelaku jahat seseorang yang membuatmu seperti ini, nak. Tita Abah Joko. Angin berembus kencang, menyamarkan bayang-bayang Arumi yang kian menghilang. Tangan Arumi yang digenggam Abah Joko pun perlahan tertepis. Abah Joko hanya bisa menangis, mengikhlaskan kepergian putrinya meskipun merasa berat. Ia harus menerima bahwasanya putrinya sudah berbeda alam dengannya. Arumi, Arumi, teriak Abah Joko sambil menangis. Bah, Abah, bangun, Bah. Aida menggoyangkan tubuh Abah Joko yang tertidur sambil berteriak menyebut nama Arumi. Matanya terbuka, bersama dengan bulir bening hangat yang hampir saja terjatuh. Ia langsung terduduk melihat ke sisi ruangan mencari keberadaan Arumi. Kemudian saat tersadar semua hanyalah mimpi, Abah Joko meraup kasar wajahnya dan segera beringsut dari tempat tidur untuk membasuh wajahnya. Siapa yang berani melecehkan putriku sampai kejadiannya seperti ini? Ucap Abah Joko dengan suara parau setelah membasuh wajahnya. Ia pun kembali setelah selesai membasuh muka. Tapi saat ia melewati ruang tengah, ia melihat Abah berjalan menuju ruang tengah yang terang remang. Terlihat sosok wanita yang duduk di kursi usang miliknya sambil tertunduk. Rambutnya yang panjang tergerai sehingga menutupi sebagian wajahnya yang tampak memucat. Bu, ngapain ibu di sini? Ini udah malam. Tanya Abah pada sosok wanita di hadapannya. Namun tidak ada jawaban ataupun gerakan dari sosok wanita yang tampak diam itu. Aida, tolong antar ibu ke dalam dah. Serunya memanggil Aida sang istri. Abah yang berdiri berbalik kala mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar. Dan terlihat Aida yang terhuyung karena kantuk, lalu menatap Abah dengan kesal. Apa sih, Bah? Kenapa malam-malam teriak? Tidur teriak, bangun teriak. Aku capek, Bah, pengen istirahat. Hardik Aida dengan ketus menatap suaminya. Itu loh, antarkan ibu kamu ke kamar. Ini sudah malam. Ngapain dia masih duduk di sini? Ujarnya. Ibu? Ibu siapa, Pak? Ibu kan sejak sore pergi ke rumah Bibi Mali. Loh, itu ibumu toh dah? Ucap Abah menunjuk pada sebuah kursi usang yang tampak kosong. Mimik wajahnya seketika berubah. Yang tadinya khawatir kini berganti terkejut. Ia melirik Aida dengan peluh sebesar biji jagung yang mulai membasahi wajahnya. Susah payah Abah menelan salivanya, lalu meraup wajahnya kasar dan berkata, Astagfirullahaladzim.
Apa yang baru saja Abah lihat? Lirihnya melafazkan asmaullah. Aida yang terkandung seketika membulatkan mata. Ia menatap Abah secara bergantian dengan kursi kosong yang di hadapannya. Perlahan kaki Aida melangkah mendekati Abah dan menyentuh pundaknya. Tanpa Abah mengatakan satu patah kata pun, Aida mengerti jika suaminya baru saja melihat apa yang tak bisa ia lihat. Aida memang belum pernah melihat dengan jelas. Namun melihat ibunya dan Abah yang terkejut setelah melihat apa yang dikatakan dia, Aida mulai merasakan ketakutan yang membuat tubuhnya gemetar. Abah lihat apa? Tidak ada. Hanya kelelahan saja sepertinya bayi ini. Ya sudah, mari kita istirahat lagi. Tanpa menjawab, Aida mengikuti langkah kaki suaminya. Dengan sekilas melihat ruangan yang tambah gelap karena lampu memang sengaja dimatikan. Pagi terlihat cerah. Suara ayam berkokok jika kicau burung membuat kesan asri di desa Seraji. Abah dan Aida tengah duduk di bangku reot di depan rumahnya. Secangkir kopi dan umbi rebus tersedia di sampingnya. Dengan perasaan resah, Abah yang selalu terbiasa jika sebelum pergi ke perkebunan ia akan melihat Arumi di hadapannya. Abah rindu Arumi, Bu, ujarnya. Iya, lalu mau diapain, Bah? Mau dibawa lagi tuh mayat dari kuburan ke rumah? Ketus Aida menjawab kata-kata suaminya. Bukan begitu. Ayo kita lihat Pak Hasan. Dia katanya kayak orang sawan karena semalaman pas lagi ronda ngelihat setan. Apa? Kok bisa ada setan? Ya mana saya tahu, Bah. Abah yang hendak menyangga kata-kata sang istri terhenti kala mendengar suara ribut di seberang rumahnya. Beberapa pria tengah berkerumun membicarakan seseorang, membuat Abah penasaran dan beranjak menghampiri mereka semua. Permisi, maaf Pak, ada apa? Saya tadi nggak sengaja dengar, ucap Abah pada pria yang lebih muda darinya. Ini Pak, katanya Pak Hasan lihat setan. Iya Bah, dan sekarang dia demam seperti orang sawan, sambung Bapak Herman. Setan? Di mana ada setan, Pak? Kalian ini ada-ada saja. Bah, kau usah menafik. Abah sendiri juga kan lihat. Semalam Abah ngira dia ibu saya. Celetuk Aida yang membuat ketiga pria di hadapannya menatap Abah. Abah yang mendengar ucapan Aida pun langsung terdiam, berharap Aida tak meneruskan kata-katanya. Dah, itu Abah hanya kelelahan saja, bukan nyata apa-apa. Alah bohong, jelas-jelas Abah semalam sampai keringetan pas tahu yang duduk di kursi itu bukan ibu. Wah beneran Bah, jadi bener di desa kita sekarang ada setan. Wah, sepertinya sejak kematian Arumi desa kita jadi berubah ya. Apa jangan-jangan? Jangan pernah menyangkut-nyangkutkan masalah apapun dengan putri saya. Ingat, dia mati karena manusia tak bertanggung jawab. Arumi saya mati dengan sangat mengenaskan. Pagik Abah menyauti kata-kata yang dilayangkan Pak Nordin. Tapi Bah, sebelum kematian Arumi desa Seraji sangat damai. Tidak pernah sekalipun ada orang yang melihat setan, timpal Jojo. Iya benar. Meski desa kita ini dibilang angker karena villa di ujung sana, tapi saya tidak pernah melihat begituan ya, sambung Pak Purwo. Sudah, katanya mau lihat Pak Hasan. Kenapa kalian malah bertengkar? Maaf Abah, maafkan kami. Kalau begitu kami permisi ya. Kalian kenapa ngomong seperti itu? Kalian kan tahu Arumi bagi Abah itu sangat berarti. Iya Pak, maaf. Samar masih terdengar suara bisikan Pak Norden yang terdengar sangat menyesal karena ia yang memulai perkataannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Abah yang masih terpaku dengan segenap penyesalan. Penyesalan karena tak bisa menjaga putrinya yang ia miliki satu-satunya.
Di satu tempat, rumah Pak Hasan tengah dipenuhi oleh beberapa warga dan Pak Dirman sebagai RT di sana. Mereka sengaja tengah menjenguknya, yang memang kabar yang begitu cepat tersebar. Para tetangga penasaran dengan kabar yang ramai jika Pak Hasan ini didatangi sosok hantu berwajah hancur dan mengerikan. "Pak, apa benar Bapak bertemu hantu yang menyeramkan?" tanya Pak Dirman. Namun Pak Hasan terlihat diam dengan wajah pucat. Bibirnya terus gemetar dengan keringat yang terus membasahi wajahnya. Setiap pertanyaan seakan sulit untuk dia jawab, bahkan seolah ia masih terasa di sana. "Pak, tolong istighfar. Ingat Allah, Pak," ucap Pak Dirman lagi. "Astagfirullah, astagfirullah," lirihnya. Perlahan Pak Hasan menatap sang istri, lalu menatap Pak Dirman. Ia menarik nafas berusaha menetralkan perasaannya. Sebelum akhirnya ia bicara. "Saya melihat wanita yang sangat mengerikan, Pak. Wajahnya hancur, di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok," ujarnya lirih. "Di mana, Pak?" "Semalam saya..." Pak Hasan menceritakan semua awal mulanya, sampai akhirnya ia mengalami syok berat. Sudut pandang Pak Hasan. Suasana malam ini terlihat sepi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam saat saya bergiliran meronda bersama Kang Sapri yang menemani saya. "Pak, tahu nggak teman-temannya si Arumi sekarang? Sejak dia meninggal, Aisyah, Kia, Wati dan Tika sekarang jarang keluar rumah. Dan ya, katanya si Tika itu, dia udah gak mau lagi bermain bareng sama teman-temannya," ujar Kang Sapri. "Loh, kenapa? Apa mereka begitu kehilangan Arumi? Padahal susah sekali menjalin persahabatan seperti mereka. Apalagi mereka berteman sama Arumi yang selalu jadi bahan guyonan." "Iya, Pak. Kasihan juga ya si Arumi. Siapa sih yang tega berbuat keji seperti itu?" "Sudah, Pak, jangan dibahas. Kita lagi berdua ini." "Oh iya ya, Pak. Duh, saya kebelet nih, Pak. Saya ke belakang dulu ya." Aku mengangguk kala Kang Sapri berpamitan. Setelah ia pergi, aku menunggu di dalam pos. Sampai setengah jam, Kang Sapri tidak juga muncul batang hidungnya. Sampai aku menyalakan senter dan menyorot ke arahnya. Suara ranting dan daun bergoyang membuatku penasaran. Aku pikir Kang Sapri tengah bercanda dan hendak menakut-nakutiku. "Kang, jangan bercanda, Kang. Saya sendirian ini." Angin menerpa wajahku. Rasa dingin menekuk hingga ke tulang. Bahkan bulu kuduku ini berdiri semua karena perasaan takut yang semakin hinggap. "Kang, jangan main-main. Saya takut loh ini," ujarnya lagi. Namun masih tidak ada jawaban, dan malah bau amis dan bau busuk yang menusuk hidung menyeruak sekitar semak. Tubuhku sudah gemetar tak karuan. Keringat dingin pun sudah membasahi wajah dan sekujur badan. Bau bunga melati pun kian tercium, beriringan dengan bau yang sangat menyengat dan seolah mengaduk isi perutku dengan kuat. "Ah, bau apa ini, Kang? Akang lagi berak ya?" Dan tiba-tiba, Setan, Kang. Tolong, ada setan." Aku berteriak sekecang mungkin kala sebuah kepala bergantung di hadapanku. Wajahnya sangat hancur. Tubuhnya dipenuhi borok. Bahkan kulitnya pun mengelupas. Darah mengalir dari setiap borok yang terlihat sangat menjijikan. Aku lari tunggang langgang meninggalkan pos ronda. Entah di mana Kang Sapri berada, aku tidak peduli. Tubuhku rasanya seakan tak bertulang. Lari tanpa mau menoleh ke belakang. Dan saat sampai di halaman rumah, pandanganku sudah sangat buram. Bahkan saat hendak mengetuk pintu, pandanganku menggelap semua. Astagfirullah, menyeramkan sekali penampakannya ya.
Ujar Aida yang duduk di sebelah Lilis, istri Pak Hasan, yang masih memijat tangan suaminya. Semua bungkam. Tak berani bicara karena takut kalau Abah Joko tersinggung bila mereka bicara kalau hantu itu adalah Rumi, putrinya. Karena setelah Pak Hasan selesai bicara, melihat Abah datang ikut melihatnya. Abah Joko pun terdiam. Ia tak yakin kalau putrinya gentayangan dan jadi perbincangan yang menggemparkan di desa Seraji. Tapi memang benar, semenjak kematian Arumi, mereka mendapatkan teror dan penampakan yang begitu mengerikan. Di perjalanan pulang, Aida menegaskan kalau hantu itu adalah Arumi. Tapi Abah Joko menyangkalnya. Tidak mungkin Arumi dah, sontak Abah Joko. Siapa tahu memang dia gentayangan karena belum tenang kan? Mungkin dia mengantui siapa pelaku yang buat dia mati, sungut Aida. Mengucap kata seperti itu, Aida tersentak dengan sendirinya karena ia juga selalu berlaku tidak baik pada Arumi. Terakhir sebelum Arumi meninggal, Aida mematahkan pergelangan tangannya karena merasa kesal dengan anak tirinya itu. Setelah tiba di rumah, Aida langsung menyiapkan makan siang karena Lia juga sudah datang dari menginap di rumah Bimali. Nek Lia membantu Aida membuat kayu api karena ingin memasak air dalam dendang besar. Sementara Aida sibuk memotong sayuran untuk ditumis. Air keran yang dinyalakan itu mengalir deras. Suara bising keran air yang menyala membuat Aida mendengar isak tangis yang begitu samar. Aida mendelik dan memastikan keran air itu untuk mendengar isak tangis itu. Suara keran itu berhenti. Isak tangis itu pun menghilang. Tengkuk Aida sedikit meremang dan ia menyalakan kembali keran air untuk mencuci beberapa sayuran yang akan dimasaknya. Ibu, ampun bu, sakit. Rintian terdengar seperti membisik di telinga. Aida mendelik dan mencari di mana suara itu berasal. Belum mengucur karena Aida merasa ketakutan. Saat ia melirik ke arah jendela yang terbuka, ia melihat sosok perempuan dengan wajah hancur sedang menatapnya tajam. Teriak Aida yang berisut mundur sampai ia terjerembab di lantai karena lantai licin. Ibu, tanganku kenapa ibu patahkan bu? Sakit. Rintih Arumi yang terus mematung di jendela. Wajahnya penuh belatung. Air matanya berdarah sehingga bau busuk tercium. Ampuni saya Arumi, saya tidak sengaja. Rengek Aida yang masih menandang mundur. Ibu, sakit. Teriak Arumi sekali lagi. Tidak, saya tidak bersalah. Kamu mati bukan karena aku. Teriak Aida yang justru segera berdiri mengambil sayuran yang ia genggam dan segera melemparnya ke arah Arumi. Abah Joko dan Nek Lia yang mendengar Aida berteriak ketakutan segera menghampirinya. Aida, apa yang kau lakukan? Kenapa semua sayuran kamu buang? Tanya Abah Joko. Aida terhuyung lemas dan hampir pingsan, tapi segera ditopang oleh Abah Joko. Kamu kenapa dah? Tanya Nek Lia yang membantu Aida terduduk di kursi. Abah Joko segera mengambilkan air untuk diminumnya. Aida segera mengatur nafas dan perlahan melirik ke arah jendela yang masih ia lihat Arumi terus menatapnya. Singkirkan anak tengil itu! Tita Aida berteriak sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah jendela. Abah Joko dan Nek Lia melihat ke arah jendela. Tak ada siapapun yang mereka lihat di sana. Siapa yang kau maksud? Tanya Nek Lia. Aida tak menjawab karena ia takut kalau ia menjawab Arumi, Abah Joko pasti langsung kepikiran. Ia juga tak ingin mengakui kalau dirinya pernah membuat tangan Arumi patah. Aku tidak sengaja. Tenang Aida, tenang. Bukan kau yang membunuhnya. Batin Aida mencoba untuk tetap tenang. Bayangan Arumi menghilang setelah menatap lirik abahnya yang mencari di mana keberadaan putrinya. Arumi tidak ingin menampakkan diri pada sang ayah sebab ia takut kalau Abah Joko bersedih melihat wajahnya yang nampak hancur lebur seperti ini.
Arumi terus menangis, meratapi nasib dan menahan kerinduan yang tak bertepi. Sebab kebersamaan dengan Abah Joko tak mungkin bisa ia rasakan lagi. Tugasnya kini hanya balas dendam. Ia tak akan membiarkan siapapun yang telah mencelakainya. Hidupnya akan tenang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.